Selamat datang di Mana Recaps. Akan ada spoiler, jadi harap berhati-hati. Terima kasih banyak kepada para subscriber. Wanita berkacamata bertanya apakah ini sungguhan, tapi Luke menjawab mungkin saja. Karena kalau matanya tidak salah, pria itu adalah monster sejati. Mereka saling menatap tajam. Wanita berkacamata tampak cemas, tapi Luke terlihat sangat bersemangat. Lo meraih pedangnya, Al sudah lebih dulu mencabut miliknya, dan Eddie bersiap dengan busur dan anak panahnya. Seperti yang kita tahu, Al adalah pemimpin kelompok tentara bayaran Red Wolf. Tahun lalu, mereka menjadi terkenal setelah menumbangkan Kimura Mafia yang berada di peringkat ke-62 dalam ranking organisasi kriminal. Al bahkan dikabarkan mengalahkan 7 eksekutif sendirian, termasuk bosnya. Rekan setimnya, Eddie, sang penerus keluarga Markman, mendapatkan pendidikan khusus dari ayahnya yang pernah menempati peringkat 2. Eddie bahkan sudah masuk ke dalam ranking pemanah saat usianya baru 5 tahun. Tak ada pemanah yang tak mengenal anak ajaib ini, yang benar-benar mewarisi kemampuan luar biasa dari garis keturunannya. Dan pemuda yang kini berdiri menghadapi 2 orang hebat itu, tidak lain hanyalah seorang pemuda tak bernama, karena mereka belum tahu siapa dia. Anita berkacamata berteriak. Tanda pertarungan dimulai. Eddie menembakkan anak panah pertama ke arah Lo. Lo menghindar ke samping dan langsung menyerbu maju. Al sudah bersiap menyambutnya. Pedang mereka saling beradu, menciptakan percikan api. Mereka saling menyerang dan bergerak cepat di sekitar arena. Beberapa penonton bertanya, apa kamu bisa melihatnya? Karena yang terdengar hanya suara benturan. Lo melihat ke depan dan mengayunkan pedangnya ke atas, membuat Al kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Al terkejut karena Lo langsung melanjutkan serangan susulan. Tapi Lo melirik ke samping saat Eddie menembakkan anak panah, dan bukan hanya 1, tapi 3 sekaligus. Tanpa membuang sedetik pun, Lo menebas anak panah pertama dan langsung menangkis 2 sisanya. Salah satu panah bahkan melesat melewati tubuhnya dan menancap ke dinding dekat penonton yang kurang beruntung. Saat mereka kembali ke posisi semula, Al berkata bahwa Lo mungkin termasuk peringkat atas di ranking kesatria. Ia juga berkata bahwa belum pernah melihat orang seperti dia sebelumnya. Lo bertanya apakah mereka berasal dari ranking lain. Eddie menjawab bahwa dia peringkat 42 di ranking pemanah. Dan Al berkata bahwa dia peringkat 753 di ranking tentara bayaran. Lo menjawab, begitu ya, jika aku mengalahkan kalian, aku bisa naik ke ranking 3 digit. Lalu dia mulai melepaskan prana ke seluruh arena uji coba, memancarkan tekanan yang bisa dirasakan oleh semua orang. Eddie terlihat terkejut, dan Al berkata bahwa ini benar-benar mengintimidasi. Luke juga tak percaya dan berkata bahwa ini gila. Dia tidak menyangka akan ada orang yang bisa melepaskan prana, dan bukan cuma itu, warnanya bahkan bisa terlihat dengan mata telanjang. Tapi Eddie tidak terlalu takut. Dia berkata bahwa ranking bukan hanya soal profesi. Di ranking pemanah, dia memang peringkat 4002, tapi di ranking penembak jitu, dia berada di peringkat ke-78. Matanya dengan cepat beralih, tapi sudah terlambat. Dalam sekejap, dia terjatuh ke tanah, pingsan. Dengan Eddie kini tak sadarkan diri, Al menoleh kebingungan karena Lo tidak menyerbu ke arahnya, melainkan berjalan perlahan, langkah demi langkah, membuatnya merasa tertekan luar biasa. Tatapan mereka bertemu, dan Al sepenuhnya membeku karena ketakutan. Lo sudah berada di belakangnya, memanfaatkan kelengahannya, dan menempelkan pedang ke lehernya. Al menjatuhkan pedangnya sambil berkata, aku menyerah, aku masih harus kerja, bakal repot kalau sampai pingsan. Lo mengangguk dan berkata bahwa dia mengerti, lalu menyarungkan kembali pedang. Al bergumam, orang ini benar-benar monster. Siapa sebenarnya dia? Para penonton mulai berteriak, menyebut ini gila karena dia berhasil mengalahkan 2 ranker 3 digit. Luke hanya bisa terpana. Sementara wanita berkacamata itu berkata, sudah cukup. Luke lalu berlari pergi. Wanita itu bertanya kemana dia pergi, dan Luke menuju ke semacam ruang pemantauan. Dia membuka database eksklusif milik Biro Pengakuan. Di sana dia menemukan nama pria itu, Lo Tuli. Dia tak percaya bahwa seseorang dengan kemampuan seperti itu tidak punya pengalaman sama sekali. Kalau dipikir-pikir, dia memang terlihat tidak terlalu paham soal sistem pengakuan juga. Masuk akal kalau dia tinggal di daerah terpencil. Luke melihat bahwa dia tidak memiliki catatan kriminal dan tidak tergabung dalam organisasi khusus manapun. Dia berkata ini benar-benar jackpot dan bertanya-tanya kenapa bakat seperti ini bisa tersembunyi selama ini. Luke pun berlari keluar dari ruang pemantauan dan memanggil Lo. Luke ingin menjadi agen pengakuan eksklusifnya. Namun dia sudah terlambat. Lo sudah dikerumuni oleh banyak orang yang menginginkan hal yang sama. Menyadari bahwa dia kalah cepat, Luke mulai kesal dan berkata bahwa tawaran eksklusif seharusnya hanya diberikan setelah penyelidikan identitas dilakukan. Lo bertanya, apa itu agen pengakuan eksklusif? Luke memanfaatkan momen itu dan berlari ke arahnya sambil berkata akan menjelaskan. Agen pengakuan eksklusif adalah seseorang yang ditugaskan secara khusus untuk seorang ranker dan bertanggung jawab memperbarui ranking mereka secara rutin. Biasanya, untuk memperbarui ranking, kamu harus menunggu petugas biro datang dan melakukan penilaian. Tapi jika punya agen eksklusif, ranking bisa diperbarui kapan saja di tempat. Mereka sangat dibutuhkan terutama oleh para petualang yang selalu bepergian ke berbagai tempat. Mereka juga memiliki terminal eksklusif bernama Ranking Telegram atau disingkat Rangtel yang bisa memberimu info terbaru kapanpun kamu mau. Kalau kamu benar-benar ingin naik ranking secara efisien, kamu butuh agen pengakuan bersertifikat. Lo berpikir sejenak dan berkata, itu memang yang aku inginkan. Tapi ada satu syarat. Dia menoleh ke sekeliling dan bertanya, apakah ada satu saja orang di sini yang bisa membawaku masuk ke 10 besar ranking? Semua orang tercengang. Mereka berkata bahwa peringkat 10 besar itu penuh dengan monster. Walaupun kemampuan pedangnya luar biasa, masuk ke sana adalah hal yang berbeda. Lo menatap Luke yang juga terkejut. Ia mulai berjalan
berjalan pergi. Luke sadar, ia bisa kehilangan kesempatannya dan segera mengejarnya, meminta Lo untuk menunggu. Saat dia mulai berjalan keluar dari cabang Traista, dia berteriak memanggil namanya dan bertanya kenapa dia ingin masuk ke 10 besar. Lo menjawab, itu bukan urusanmu. Tapi Luke berkata, kalau begitu, aku akan menjadikannya urusanku. Dia berjanji akan menjadi agen pengakuan eksklusifnya dan membawanya masuk ke peringkat 10 besar. Lo berkata, dia tidak ingin membahayakan seorang anak. Luke bertanya maksudnya apa, dan berkata bahwa sebelum jadi anak-anak, dia adalah agen pengakuan. Dan bahwa Lo sendiri masih tergolong anak-anak juga. Lo menjawab bahwa meskipun dia bukan anak-anak, dia tetap tidak ingin melibatkan orang lain. Luke benar-benar tidak ingin kehilangan kesempatan itu, dan berkata bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Dan untuk mencapainya, dia ingin bekerja sama dengan Lo. Lo menatapnya, melihat tekadnya, sama seperti dirinya setahun lalu. Dia berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk menerima tawaran itu. Luke memperkenalkan dirinya sebagai Luke Imedia, dan berkata bahwa dia akan membawanya menjadi top ranker. Lo juga memperkenalkan dirinya, lalu mereka berjabat tangan. Malam itu mereka pergi ke sebuah rumah. Saat masuk, rumah itu terlihat cukup bagus. Luke berkata bahwa dia juga menyukainya, dan dia telah menyewanya selama beberapa hari agar bisa dijadikan markas Lo. Lo berkata bahwa Luke cukup handal. Luke membalas agar dia tidak memuji, meski dia tidak menyangka akan ada masa percobaan setelah semua ini. Lo menjawab bahwa itu hanya untuk berjaga-jaga. Luke berkata itu tidak masalah, dan dalam seminggu, dia akan membuktikan kemampuannya. Dan saat itu tiba, Lo lah yang akan menundukkan kepala lebih dulu. Luke mulai berakting seolah-olah jadi dirinya setelah masa percobaan berakhir, mengatakan bahwa Lo akan memohon dengan tangan terkatup agar dia menjadi agennya. Lo hanya berkata, semoga saja begitu. Luke menyuruhnya berhenti bersikap dingin. Dia bilang, saat bertarung Lo selalu serius, tapi di luar itu, pikirannya seperti melayang ke tempat lain. Lo berkata bahwa dia sering mendengar hal seperti itu. Ponsel peringkat Luke tiba-tiba berbunyi. Dia bilang hasil ujian sudah keluar. Ternyata hasil Lo adalah peringkat 2728. Luke memberi selamat karena berhasil lulus ujian pendaftaran dan mengatakan bahwa langsung masuk ke angka 2000 adalah pencapaian luar biasa. Lo berkata bahwa dia mengira akan masuk 3 digit. Luke bertanya kenapa? Lo menjawab karena 2 orang yang ia kalahkan sebelumnya adalah ranker 3 digit. Luke bilang dia mengerti kebingungan itu, tapi dalam ranking petualang, jumlah pesertanya jauh lebih banyak dibanding profesi lain, jadi persaingannya sangat ketat. Tak peduli seberapa kuat seseorang, tetap ada batasan. Ranking ada bukan hanya untuk profesi saja. Contohnya, peringkat Lo dalam keahlian pedang adalah 58, dan itu sudah sangat bagus. Lo bertanya, begitukah? Luke menjawab, dari sudut pandangku, itu lambang bakat sejati. Lo bertanya, apakah 2 orang yang ia lawan juga punya ranking lainnya? Luke menjawab ya, Al punya ranking mercenary di 750, dan ranking swordsman di 520. Eddie juga punya 4 ranking, dan yang tertinggi adalah budidaya jamur. Peringkat 19. Luke menyarankan Lo untuk mendaftarkan diri di berbagai sistem ranking juga, tapi Lo bilang dia tidak ingin bekerja. Luke bilang meski mereka belum kenal lama, dia mulai memahami Lo sedikit. Kesimpulannya, Lo hanya ingin mencapai top 10 secepat mungkin, lalu menuju Pulau Para Dewa. Lo terdiam dan menatap Luke, heran bagaimana dia tahu. Luke menjawab bahwa itulah satu-satunya hak istimewa khusus bagi orang yang berhasil masuk top 10. Dia berharap Lo mau memberitahunya lebih banyak setelah masa percobaan berakhir. Lo berkata, oke. Luke berkata bahwa dia juga akan menceritakan situasinya sebagai balasan. Lo setuju, demi keadilan. Luke bilang keadilan itu penting, tapi situasinya agak sulit dijelaskan, karena yang dia kejar adalah kegelapan dari sistem ranking. Lo bertanya maksudnya apa, tapi Luke langsung menepisnya, bilang itu bukan apa-apa, dan ganti bertanya dari mana Lo mendapat kekuatan itu, terutama kemampuan pedangnya. Lo menjawab bahwa setahun lalu dia menjadi murid seorang ksatria bernama Adole. Luke terkejut dan bertanya, apa maksudmu, ksatria peringkat pertama itu? Lo hampir mengingatnya pernah mengatakan hal seperti itu, tapi bilang bahwa meski jadi muridnya, baru 1 tahun berlalu. Luke berkata bahwa meski baru setahun, itu kabar besar. Adole terkenal tidak pernah mau mengajari siapapun. Banyak orang yang ditolak. Kalau ada ranking untuk penolakan murid, dia pasti nomor 1. Ada rumor bahwa Adole sedang mencari penerus untuk menjadi ksatria nomor 1 generasi berikutnya. Karena itu, banyak ksatria lain yang berusaha keras menaikkan ranking mereka. Tapi Luke tidak menyangka kalau justru Lo yang dipilih. Jika ksatria lain tahu soal ini, mereka mungkin langsung pingsan. Lo bertanya, memangnya dia sehebat itu? Luke menjawab, tentu saja, dia peringkat pertama, berarti ksatria terkuat di dunia. Lo berkata bahwa dia bahkan berhasil menebasnya. Luke bilang itu tidak mungkin, dan mengira Lo hanya sedang ngelantur saja. Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang bisa tumbuh sehebat ini. Tiba-tiba dia terkejut saat melihat di database ranking, nama belakang Tully baru saja terdaftar. Kalau itu adalah nama alias, kita lalu diperlihatkan kilas balik. Adole bertanya pada Lo, apa nama keluargamu? Lo bingung dan bertanya balik, nama keluarga itu apa? Adole berkata, mungkin itu karena perbedaan budaya yang dia tidak pahami. Tapi jika Lo ingin menuju Pulau Para Dewa, dia harus menyebut dirinya Lo Tully. Risikonya tinggi, tapi kalau berhasil, petunjuk mungkin akan datang lebih dulu padanya. Lo menatap matahari terbenam di kawah tempat tinggalnya, mengatakan dia mengerti, tapi kemudian mengatakan pada Luke bahwa itu bukan nama samaran, itu benar-benar nama keluarga yang sangat berharga baginya. Luke bisa merasakan ketulusan dalam suaranya dan berkata dia senang Lo menceritakannya. Tapi untuk sekarang mereka harus beristirahat. Tugasnya sebagai agen pengakuan selesai untuk hari ini, dan dia juga harus melepas ini. Dia melepas topinya, dan Lo terkejut, bertanya apakah dia seorang gadis. Dia bertanya balik, apakah Lo bodoh? Apakah baru sadar sekarang? Lo meminta maaf saat Luke mulai merasa malu, karena Lo mengira dia laki-laki, dan bertanya apakah itu saja yang ingin dia katakan. Beberapa waktu kemudian, saat dia duduk di sudut baca sambil memegang koran, Lo turun dari tangga
tangga, dan dia bilang, lo bangun pagi. Lo bilang, menimba air, dan dia bertanya maksudnya apa. Lo bilang bukan apa-apa, dan mengucapkan selamat pagi. Dia bilang mereka harus sarapan dulu. Perjalanan ini akan panjang, tapi hari ini adalah langkah pertama. Mereka harus menentukan strategi untuk bisa masuk ke peringkat 10 besar petualang. Untuk meningkatkan peringkat, lo butuh prestasi dalam petualangan, pengembangan wilayah, atau eksplorasi. Itu dasar, dan lo bisa melakukannya secara sukarela, tapi dia menyarankan mengambil quest karena banyak orang yang membutuhkan bantuan petualang, seperti mengumpulkan barang atau menyelidiki sesuatu. Quest juga disertai imbalan, jadi cocok untuk pemula. Lo bisa mendapat quest dari biro mereka, atau tergantung negaranya, atau dari guild. Tapi kalau Luke ada, cukup pakai ponselnya saja. Lo bilang dia akan memikirkannya. Lalu dia bertanya, apakah ada quest yang bisa langsung meningkatkan peringkat ke-10 dengan mudah? Dia bilang, lo hanya perlu mengambil quest dengan tingkat kesulitan tinggi, dan quest-quest dari biro mereka biasanya menunjukkan seberapa besar pengaruhnya terhadap peringkat bila diselesaikan. Lo bilang kalau begitu dia akan ambil quest teratas. Dia bilang, quest itu adalah mengambil harta karun tersembunyi yang tertidur di kuil bawah laut Lokiana. Quest itu punya peringkat zona bahaya level 7, dan itu mustahil dilakukan oleh lo sekarang. Tapi lo bilang dia tidak akan tahu kalau belum mencobanya. Luke mengatakan, kalau lo tidak tahu, dia tahu, dan lo harus mempercayai mata agennya. Itu terlalu berbahaya untuk lo saat ini, dan lo akan mati sebelum sempat menaikkan peringkat. Lo bilang, dia tidak peduli, dan tetap ingin mencobanya. Pulau Para Dewa punya peringkat zona bahaya level 1, jadi dia tidak boleh takut di sini. Dia bilang, lo ternyata lebih keras kepala dari yang dia kira, jadi dia perlu cara untuk membujuknya. Seorang pria mendekati meja dan berkata, sepertinya dia sedang kesulitan. Kita tahu bahwa namanya adalah Loud, dan Luke terkejut melihatnya. Dia bilang sudah lama tak bertemu. Lo bertanya siapa dia? Luke bilang dia ingin memperkenalkan seseorang, namanya Loud Blow Reward. Dia adalah individu luar biasa, peringkat 11 di ranking petualang secara keseluruhan. Lo menyadari bahwa sosok nyata dari targetnya ada di depannya. Dia termasuk orang-orang yang disebut Adole sebagai monster. Dan karena dia peringkat 11, hanya satu peringkat lagi dari tantangan menuju Pulau Para Dewa. Luke bilang dia punya permintaan pada Loud, dan Loud bertanya apa yang dia inginkan. Luke bilang dia ingin Loud menghajar. Lo sebentar. Saat mereka menuju arena latihan, Loud minta maaf karena membuat mereka menunggu. Dia bilang tidak menyangka akan ditantang, jadi dia meminjam senjata. Meskipun agak ringan, seharusnya sudah cukup. Lo memperkenalkan dirinya, dan Loud bilang, lo pasti masih canggung dengan bicara formal. Dia bisa bicara santai saja, karena etika tidak diperlukan bagi seorang petualang. Dia bilang bahwa Luke pernah memperbarui peringkatnya sebelumnya, dan dia luar biasa. Bukan hanya karena pengetahuan yang luas, tapi juga keyakinannya untuk membuat peringkat yang akurat. Semangat itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh agen pengakuan lain, dan jika itu permintaan dari Luke, dia ingin membantu semaksimal mungkin. Kalau itu untuk mengajari seorang pemula keras kepala agar tahu tempatnya, berarti dia pasti peduli padanya. Lo bilang dia bisa langsung tahu hanya dari melihat bahwa pria ini kuat. Begitu dia menyerang, rasanya seperti akan langsung ditusuk tombaknya. Luke mulai berteriak, mengatakan bahwa ini kesempatan bagus. Lo perlu belajar seberapa luas dunia ini setidaknya sekali. Lo bertanya apakah itu saja yang ingin dia ajarkan, karena dia sudah melihat Pulau Para Dewa dari dekat. Dia sudah tahu betapa berbahayanya tempat itu saat dia mulai melepaskan perananya. Sekarang mereka mulai pertandingan simulasi antara Lo dan Loud, berdiri berhadapan satu sama lain. Luke mengangkat tangannya dan berteriak memulai. Lo langsung berlari dan senjatanya bertabrakan dengan milik Loud. Lo mulai mengayunkan pedangnya penuh tenaga, tapi Loud menghindar ke samping dan tebasan itu membelah arena. Loud berkata bahwa Lo telah menyalurkan prana ke pedangnya dan melepaskannya lewat tebasan, dan bertanya-tanya apakah dia juga meningkatkan kelincahan dengan membungkus tangan dan kakinya dengan prana. Ilmu pedangnya sangat familiar, tapi seharusnya tidak mungkin itu adalah gaya Sword Saint, karena gaya itu hanya diwariskan ke satu penerus, dan tidak mungkin Adole memberikannya kepada orang lain. Lo bilang sebaiknya dia tidak berpikir di tengah duel, lalu menyerang dari belakang. Loud menangkis tanpa bahkan menoleh, dan berkata bahwa dia cukup tenang. Lo lalu mulai memasang wajah tegang sambil terus menyerang Loud, tapi semua serangannya ditangkis dengan sangat mudah. Loud bilang berdasarkan jumlah prana, lo punya lebih banyak, dan pancaran prana miliknya sangat unik. Dia menghina kekuatan itu sendiri, membuat lo bingung saat Loud bertanya ras apa dia sebenarnya. Lo bertanya apa maksudnya, dan Loud bilang, jangan pura-pura bodoh, karena kilauan prana seperti itu bukan sesuatu yang diperoleh dari kehidupan biasa. Tapi dia bilang, tak masalah kalau lo tidak mau bicara, karena dia akan menggali jawabannya sendiri dan bertanya apakah lo bisa menggunakan mantra juga. Lo tidak tahu sama sekali apa yang dia bicarakan. Sementara Loud mulai mengucapkan mantra, kuda liar melintasi banyak gunung mencari napas. Sebuah prana emas super terang mulai muncul di belakangnya. Dia terus mengucapkan mantra saat gambar-gambar senjata emas mulai muncul dari prana di udara di atasnya. Ini adalah kemampuan yang sangat keren. Sekarang lo berhadapan dengan senjata sebanyak satu pasukan penuh. Loud bilang, lo harus menggunakan kedua tangannya kalau tidak mau mati di sini sekarang. Tekanan dari prana itu menyebabkan angin berhembus liar di dalam ruangan. Loud menatap Lo, tapi Lo hanya terdiam. Loud lalu mengangkat kedua tangannya, mengarahkannya ke Lo, dan semua senjata itu mulai terbang ke arahnya. Lo terkejut dan mulai melakukan yang terbaik untuk menangkisnya. Meskipun sebagian besar berhasil ia blokir, satu senjata memotong langsung ke kakinya dan membuatnya kesakitan. Loud bilang itu tidak akan berhasil, karena pedang biasa tidak bisa menahan serangan dengan mantra ini. Dia lalu menjentikkan jarinya, dan semua senjata itu mulai mengepung Lo sepenuhnya. Mereka mulai menusuk di sekelilingnya, beberapa melukai tubuhnya, lalu mulai menghilang setelah menusuk tanah. Lo melihat ke atas, mengingat kata-kata Adole bahwa dia masih kasar dalam menggunakan prana. Tapi begitu terbiasa, dia akan bisa memakai teknik-teknik juga. Lo bertanya apa teknik itu, dan Adole menyuruhnya untuk memperhatikan baik-baik saat dia mulai menyalurkan
menyalurkan prana ke pedangnya. Dia bilang, ini teknik paling sederhana saat prana mulai membungkus bilah pedangnya. Lo menirunya dengan tepat dan teknik itu disebut Flash Blade. Dengan prana hijaunya, lo meluncurkan serangan yang disebut Gale, yang terbang langsung ke arah laut. Laut menatapnya sambil berkata bahwa ini sangat cepat, tapi dia mulai memutar senjatanya untuk menangkis serangan itu. Lo memanfaatkan gangguan itu untuk langsung menutup jarak. Laut kembali mengangkat tangannya, menggunakan mantra untuk menciptakan dinding penghalang. Lo berkata, singkirkan omong kosong ini, lalu menebas dinding itu hingga terbelah total. Laut mengatakan bahwa itu adalah tebasan super cepat yang tak terlihat oleh mata telanjang, tapi baginya itu tak terlalu buruk. Ia mulai merenggangkan kakinya, menggenggam pedang lebih kuat, lalu melemparkan pedangnya sekuat tenaga ke arah Lo. Lo menangkis dengan pedangnya, tapi dorongan kekuatan dari laut membuatnya meluncur di arena hingga pedangnya terlempar dan ia terjatuh ke belakang. Laut berkata bahwa itu patut dikagumi, lalu menjentikkan jarinya dan berkata, beginilah tingginya tembok itu. Ia memanggil hampir 3 kali lebih banyak senjata dibanding sebelumnya. Luke tak percaya, dan begitu juga Lo. Laut berkata agar Lo jangan meremehkan ranking petualang saat semua senjata itu mulai meluncur ke arahnya. Lo menyadari bahwa dia belum sampai ke level itu ketika senjata-senjata itu mulai meledak di sekitarnya, menciptakan ledakan besar dari prana. Lo terbaring di kawah di arena, kemungkinan besar tak sadarkan diri. Laut mengangguk dan pergi, dia adalah pemenangnya. Dia bertanya pada Luke apakah dia puas. Luke menjawab iya, dan berkata bahwa sekarang Lo pasti sudah mengerti. Laut berkata bahwa Luke memang pandai bicara, tapi sampai akhir pun dia masih percaya anak itu akan menang. Luke menjawab bahwa dia hanya berpikir, mungkin saja itu terjadi. Dan Laut bertanya, apakah itu karena dia murid Adole? Luke bertanya apakah dia menyadarinya, dan Laut bilang dia tahu saat melihat tebasan berkecepatan tinggi itu. Karena gaya Sword Saint hanya diwariskan pada satu penerus, dan itu adalah ilmu pedang terkuat yang diwariskan di kalangan kesatria bangsawan selama beberapa generasi. Namun anak itu, seorang petualang pemula, justru mewarisinya. Dari sudut pandang seorang kesatria, itu seperti melihat benda suci yang dirampas. Luke mulai panik dan berkata bahwa dia harus mencegah Lo bertemu dengan para Knight Ranker. Laut berkata itu akan menjadi pilihan yang bijak karena dalam skenario terburuk, dia bisa mati jika bertindak seperti seorang Knight Ranker. Namun sebaliknya, itu mungkin bisa menyelesaikan semuanya dengan lebih mulus. Tapi Luke berkata itu sebenarnya mustahil karena dia percaya pada Lo, bukan hanya karena gaya Sword Saint, melainkan karena dia mengatakan bahwa dia berhasil menebas Adole. Laut bertanya, apakah dia serius? Karena itu mustahil dengan kemampuan Lo saat ini. Luke menjawab bahwa awalnya dia juga berpikir begitu, tapi Lo bukan tipe orang yang suka berbohong. Mungkin ada situasi tertentu. Dan meskipun gaya Sword Saint mengejutkan, cahaya prana miliknya adalah sesuatu yang Laut kenali. Laut berjalan ke arah senjatanya dan berkata, anak itu mungkin memiliki incantation, dan jika dia menggunakannya tadi, Laut mungkin kalah. Sementara itu, Lo yang tidak sadar mulai bermimpi tentang ibunya yang sedang bersenandung dan memasak untuknya. Ia mengulurkan tangannya saat Lo berbaring di tempat tidur. Seorang nenek dari desa masuk dan bertanya kenapa ibunya bersenandung, menyebutnya bodoh, karena puisi itu adalah alasan mereka tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh diucapkan lagi. Apakah dia mengerti? Ibunya tampak cemas, lalu mencium tangan Lo dan berkata, aku minta maaf. Ia mengulurkan tangannya, dan Lo perlahan membuka matanya. Kini ia terbaring di tempat tidur dengan perban. Dia bertanya, aku di mana? Dan Luke menjawab, kau sadar, ini ruang medis biro pengakuan. Kau tertidur seharian penuh. Lo bertanya, serius? Sepanjang hari? Dan dia menjawab iya. Kau tidur seperti saklarnya dimatikan. Dokter bilang tampaknya kau mengalami kelelahan mental, dan dia tidak tahu beban apa yang kau pikul, tapi mungkin kau terburu-buru. Lo sadar mungkin dia benar, dan mengingat serangan terakhir dari Laut, seraya berkata, mungkin memang begitu. Luke bisa melihat dia khawatir dan berkata dia punya sesuatu yang penting. Dia bertanya, apa kamu tahu? Apa itu incantation? Lo menjawab tidak. Luke menjelaskan bahwa itu adalah cara khusus menggunakan prana yang hanya bisa digunakan oleh ras tertentu. Banyak ranker top bisa menggunakannya. Lo bertanya, apakah Laut salah satunya? Dan dia menjawab, ya, Laut adalah pejuang dari suku Bloward. Suku mereka adalah ras yang berorientasi pada pertempuran, terampil dalam berburu, dan tinggal di rawa-rawa selatan. Karena biasanya diwariskan secara lisan melalui puisi, mereka disebut incantation. Ada unsur genetik juga, sulit dipelajari saat dewasa. Lo bertanya-tanya, apa aku juga bisa menggunakannya? Luke berkata bahwa tampaknya dia punya incantation sendiri dan bertanya, apa kau punya petunjuk? Lo berpikir dan mengingat ibunya yang bersenandung, lalu berkata, mungkin saja. Luke menjadi sangat bersemangat, berkata bahwa itu adalah aset luar biasa bagi seorang raker, dan dia yakin sekali lagi bahwa Lo bisa menjadi top raker. Dia juga sudah menemukan misi yang sempurna untuknya. Misi itu berada di hutan Ozaban, dan merupakan permintaan investigasi. Lo bertanya, kalau cuma survei ekologi, itu berarti menyelidiki hewan dan semacamnya? Luke menjawab bahwa itu memang sebagian, tapi akhir-akhir ini orang-orang mulai hilang di hutan itu. Satu persatu, petualang yang menerima misi itu menghilang tanpa jejak. Awalnya hanya petualang di peringkat 1000-an, tapi baru-baru ini bahkan petualang peringkat 800-an pun lenyap. Jika Lo bisa mengungkap penyebab hilangnya mereka, dia bisa langsung naik peringkat, walaupun risikonya sangat tinggi. Lo berkata dia akan mengambil misi itu. Luke berkata bahwa dia merekomendasikannya karena dia yakin Lo bisa melakukannya. Lo menjawab, tentu saja. Sekarang mereka harus mulai proses penerimaan misi. Sebagai pengingat, di hutan Ozaban ada hewan-hewan yang dilarang diburu atau dibatasi perburuannya. Harusnya aman karena dia ikut, tapi Lo tetap harus berhati-hati. Lo bertanya, apa yang terjadi kalau aku melanggarnya? Luke menjelaskan bahwa peringkat
peringkatnya bisa turun. Dan seberapapun hebatnya dia, jika dia merusak ekosistem atau gagal menjalankan misi, maka reputasi lo sebagai petualang akan runtuh. Karena peringkat itu adalah kredibilitasnya. Lo menjawab, aku mengerti. Luke lalu berkata, kalau begitu aku akan daftarkan misinya. Ini adalah awal baru bagimu. Langkah pertama untuk naik ke peringkat atas. Mari kita lakukan yang terbaik bersama. Lo tersenyum. Iya, kita langsung dibawa ke hutan Ozaban. Lanskapnya dipenuhi kabut ungu pekat. Tampak seorang pria mencekik orang lain, mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan orang yang sudah melihat sesuatu tetap hidup. Orang yang dicekik bertanya, kau membunuh lagi? Pelaku menjawab, apa pentingnya? Biro pengakuan tak akan repot-repot mencari petualang rendahan seperti dia. Dia menendang kandang yang berisi makhluk kecil mirip anjing dan menyebutnya Uniaros. Lalu berkata bahwa menjual tanduk makhluk ini saja sudah cukup membuatnya masuk ke peringkat 3 digit. Dia berkata bahwa kekuatan saja tak cukup untuk menaikkan peringkat. Dia hidup untuk membalas ketidakadilan seperti ini. Dia adalah peringkat ke-7 di antara para penyelundup, namanya Rosso Cruel. Orang yang dicekik tidak ingin menyerahkan tempat buruan sebagus ini. Dia bersumpah akan masuk ke top 100. Inilah antagonis pertama kita, namanya Dulan Iris, petualang peringkat 672. Komentar pribadi dari saya. Menurutku, seri ini cukup unik. Meskipun temanya klasik, naik peringkat, tapi penyajiannya keren. Gaya gambarnya campur-campur, tapi bukan dalam arti negatif. Kadang luar biasa, kadang simple, tapi itu justru punya pesona tersendiri. Ceritanya belum terlalu jauh, belum ada pengembangan karakter besar, tapi potensinya terasa banget. Andai bagian ujiannya dibuat lebih panjang, mungkin akan lebih seru. Saya suka arc turnamen dalam sebuah seri. Hal yang paling saya suka, ekspresi wajah karakter, terutama mata mereka. Sangat ekspresif, bikin kita bisa merasakan emosi tiap adegan. Soal pertarungan, panelnya cukup fluid dan Prana di sini terasa kuat, bukan cuma efek visual. Di banyak seri, aura terasa hambar, tapi di sini, aura Prana benar-benar terasa punya bobot. Saya senang kita bisa melihat sekilas seperti apa puncak dinding peringkat itu. Meski mungkin puncak itu bukanlah akhir, karena Pulau Para Dewa belum ditaklukkan. Bisa jadi itu hanya awal dari tahap baru. Soal ranking masih belum jelas karena masih awal, dan lu punya 2.700 peringkat yang harus dia lewati. Kalau dia mengalahkan Dulan dan langsung loncat ke peringkat 1000, bisa jadi ceritanya agak pendek. Tapi mungkin juga nanti diperlambat, apalagi Laut bahkan bilang dia mungkin kalah jika lo menggunakan incantation. Untuk sekarang, tidak ada yang saya benci dari seri ini. Tapi ya, waktu yang akan membuktikan. Saya benar-benar menikmati seri ini sejauh ini. Bagaimana dengan kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar, dan jika kalian nonton sampai habis, tulis di komentar gas SS Bang, biar saya tahu. Jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya, dan like atau komen untuk bantu channel ini. Terima kasih sudah menonton.